80-90% punya tekstur untuk bagian uppernya. Jadi kayak kalau kita zoom itu kayak huruf V itu dari depan sampai bagian dalam sini. Uppernya sendiri ini bahannya pakai sintetis. Keunggulan dari sintetis itu biasanya dia akan lebih enak buat kita bersihin. Dynamic Fit ini dia bakal kerasa lebih nyengkram lagi. Berikan sama sepatu inilah kenyamanan yang lebih. Jadi orang-orang kadang masih ragu atau bingung memilih sepatu, mau yang pakai kolar atau yang penalian biasa seperti ini pakai lidah sepatu. Nah, tekstilnya ini sifatnya dia lentur, atau kalau ditarik seperti ini dia bakal lebih melar lagi. Sepatu ini dipakai juga sama pemain-pemain tengah atau pemain-pemain gelandang profesional juga. Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bisa bareng gue Rahmat di channelnya YouTube Sporty ID. Pada kesempatan kali ini, di sini depan gue ada dua pasang sepatu. Ini sepatu dari brand Nike, dan sepatu ini adalah salah satu sepatu yang sering dipakai sama pemain bola di posisi gelandang yang bermain di Liga Premier Inggris. Oke, jadi ini adalah sepatu bola Nike Phantom GT seri Academy. Oke, sebelum lebih jauh lagi, bahwasanya Nike seri Phantom GT ini adalah GT itu kependekan dari Generative Texture. Jadi si GT ini dia punya ciri khas di mana sepatu ini punya upper yang teksturnya itu hampir 80% atau 80-90% punya tekstur untuk bagian uppernya. Ini beda banget sama Phantom seri sebelumnya kayak Phantom Venom dan Phantom sebelumnya lah. Dan ini dia punya seri label khusus GT atau Generative Texture. Dan di sini ada dua model atau dua seri dari Phantom GT ini yang akan kita bahas. Yang pertama ini seri Phantom GT DF atau Dynamic Fit. Nah, biasanya yang ciri khas itu ada di bagian penalian, ada collarnya, dan di sini ada Phantom GT yang seri Phantom GT aja, nggak ada tambahan Dynamic Fit dan lain-lainnya. Oke, langsung aja kita bahas detailnya. Nah, yang pertama kita akan bahas uppernya, karena di sini adalah salah satu identitas dari Phantom GT, dan dimana sepatu ini dia punya tekstur. Tadi udah gue jelasin kenapa namanya GT, dia punya teksturnya ini seperti ini. Untuk seri Academy bentuknya seperti ini. Jadi kayak kalau kita zoom itu kayak huruf V itu dari depan sampai bagian dalam sini. Kemudian untuk di bagian luar juga masih dapat teksturnya. Tapi untuk bagian belakang sini dia nggak ada teksturnya. Dan untuk seri DF-nya, itu masih sama untuk uppernya. Dia punya ciri khas yang benar-benar khas banget dari Phantom GT, itu ada teksturnya juga. Nah, kemudian untuk uppernya sendiri ini bahannya pakai sintetis. Jadi kalau kita pegang kayak gini, ini nggak terlalu keluar serat-seratnya, nggak kayak upper kalau dia berbahan kulit. Nah, di sini dia sintetis. Nah, untungnya atau keunggulan dari sintetis itu biasanya dia akan lebih enak buat kita bersihin. Jadi kalau kita bersihin setelah kita pakai atau kotor, itu bakal lebih mudah kalau buat kita bersihin. Terus lanjut di bagian selanjutnya, ini ada di sistem penalian. Sistem penalian kalau dilihat di dua model sepatu ini, coba kita bandingin. Oke. Nah, dua-duanya itu sama, dalam artian sama posisi talinya. Jadi dia nggak di tengah seperti ini. Biasanya sepatu kan dia membelah di tengah sini. Tapi untuk di Phantom ini dia dibikin sedikit agak ke samping. Walaupun nanti di ujungnya sini tetap dia di tengah. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya si Phantom ini dia memberikan ruang lebih buat kaki bagian punggung dalam sini. Jadi ketika kita bermain bola, dapat bola, kontrol pakai bagian sini, atau shooting atau passing pakai bagian sini, ini akan lebih leluasa lagi bolanya. Jadi istilahnya dia tidak terkena langsung atau tidak terganggu sama tali yang biasanya ada di tengah. Nah, ini yang coba dibikin atau coba dijual sama si Phantom GT. Nah, kemudian yang paling mencolok ini ada di bagian collarnya, terutama di bagian seri DF ini, Dynamic Fit. Dia emang ada collarnya seperti ini, dia nggak pakai lidah, beda sama yang seri Phantom GT. Nih, di sini dia pisah, kalau di sini dia nyatu karena ada sistem collarnya. Nah, si Dynamic Fit ini
dia bakal kerasa lebih nyengkram lagi ketika dipakai atau ketika sepatu ini udah masuk ke kaki kita. Sebenarnya yang ingin diberikan sama sepatu ini adalah kenyamanan yang lebih ketika ada bagian kolar seperti ini. Tapi biasanya ada orang-orang yang lebih memilih juga yang tidak pakai kolar karena dia belum nyobain bagaimana rasanya ketika pakai kolar. Jadi orang-orang kadang masih ragu atau bingung memilih sepatu, mau yang pakai kolar atau yang penalian biasa seperti ini pakai lidah sepatu. Nah, semuanya punya keuntungan masing-masing atau punya kelebihan masing-masing. Kalau dia pakai yang kayak gini, biasanya dia lebih cepat ketika kita mau pakai. Jadi tinggal kita kendorin talinya, terus dibuka, kaki kita bakal masuk lebih cepat lagi. Tapi kalau ini sebenarnya beberapa orang-orang nyoba juga dia bingung, makanya agak lama, makanya agak susah. Tapi ketika dia udah masuk kakinya, dia bakal rasa ngefit dan jauh lebih nyengkram lagi sepatunya. Jadi semuanya punya keunggulan masing-masing buat sistem ini. Nah, untuk bahannya sendiri, di kolar ini dia pakai tekstil. Nah, tekstilnya ini sifatnya dia lentur, atau kalau ditarik seperti ini dia bakal lebih melar lagi. Nah, ini pastinya bakal ngikutin bentuk kaki kita ketika kita pakai sepatu ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi buat nyobain sepatu yang modelnya pakai kolar seperti ini. Oke, untuk bagian luar udah. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Bagian dalam terutama ada insole bagian dalam sini. Ini dia itu nggak bisa dilepas atau non removable. Terus kalau dipegang seperti ini, kalau dilihat dulu, dia seperti nggak nyatu, atau sebenarnya kalau kita lihat itu kayaknya bisa dicopot sih, tapi sebenarnya insole ini dia nggak bisa dilepas. Dia tetap ada pengeleman, ada sistem pengeleman di dalam, dia tetap nyatu sama bagian dalamnya. Terus untuk bagian dalamnya, di bagian upper dalam, ini ada dua perbedaan. Yang pertama di Phantom GT. Di Phantom GT dia bahannya sintetis seperti ini. Jadi dia lebih halus. Karena dia bahannya sintetis, dia lebih terlihat halus dan terasa halus seperti ini. Tapi untuk di seri DF, dia bahannya ada campuran tekstilnya. Di sini bahannya mesh. Jadi kalau kita pegang seperti ini, dia agak ada bahan-bahan atau tekstil meshnya itu kerasa banget seperti ini. Untuk densitas atau ketebalan itu masih sama, jadi nggak ada bedanya. Cuma ada beda di upper luarnya di sini, atau upper dalam bagian sepatunya di sini. Oke, lanjut ke bagian sole atau outsole-nya. Untuk bagian outsole-nya, kalau kita sandingkan seperti ini antara seri DF dan juga seri Phantom GT, itu sama. Dia ada kombinasi stud bulat dan juga blade seperti ini. Tapi lebih dominan atau lebih banyak itu lebih ke bulatnya. Di sini banyak sole bulatnya atau stud bulatnya karena biasanya dipakai sama pemain gelandang, dia yang butuh kestabilan body balance yang bagus, atau biasanya dia mengalirkan bola di lapangan tengah dengan maksimal. Biasanya dia tetap pakai stud bulat kayak gini karena dia buat kesana kemari atau gerak ke depan belakang kanan kiri itu lebih maksimal lagi. Oke, itu dia solnya. Terus ada pertanyaan nih, kira-kira sepatu ini beratnya berapa sih? Kan biasanya kalau sepatu-sepatu ringan tuh dipakai sama pemain sayap. Kemudian ini ada sepatu buat gelandang. Kira-kira dia bakal termasuk ke sepatu yang berat atau sepatu yang ringan? Oke, langsung aja kita tes untuk bobot sepatu ini. Kita siapin buat timbangan digitalnya. Oke, yang pertama akan kita coba timbang beratnya. Ini ada Phantom GT size-nya 41. Akan kita coba. Oke. Ya, udah keluar. Untuk size 41 Phantom GT ini beratnya sekitar 206 gram atau enggak terlalu berat termasuknya. Jadi ini tuh bahannya 90% atau hampir semuanya sintetis. Jadi untuk berat 209 gram itu ringan termasuknya. Oke, terus kita lanjut ke yang seri DF. Apakah dia masih punya berat yang sama atau dia lebih berat karena ada kolarnya? Oke, langsung aja kita coba. Di sini sebagai info aja, ini size-nya 44 ya. Di lumayan berat harusnya kalau size 44.
Oke, udah keluar, beratnya adalah 219 gram. Jadi size 41 sama size 44 seri DF atau seri yang pakai collar ini bedanya nggak terlalu banyak. Jadi cuma beda sekitar 10 gram kurang lebih ya. Jadi bisa dibilang kedua seri ini masih salah satu tergolong ke sepatu yang ringan. Jadi nggak perlu khawatir buat kamu mau coba ini, mau yang seri collar atau mau yang Phantom GT biasa, itu nggak terlalu beda jauh untuk beratnya. Oke sob, dan terakhir, berapa sih harga sepatu dengan kelebihan dan juga teknologi-teknologi yang diberikan sama Nike untuk seri Academy ini? Phantom GT Academy yang ini dibanderol di harga 1.190.000, dan buat yang pakai collar ini agak berbeda sedikit harganya di harga 1.213.000. Oke sob, ini dia sepatunya, dan seperti tadi yang gue jelasin, di depan sepatu ini dipakai juga sama pemain-pemain tengah atau pemain-pemain gelandang profesional juga. Dia pakai seri yang Phantom atau seri yang seperti ini, tapi ini untuk serinya Academy. Dan buat pemainnya sendiri, gue sebutin salah satunya aja di Premier League ini udah benar-benar jadi maestro di lapangan tengah ya. Ada Kevin De Bruyne, pemain Manchester City, itu dia sering banget pakai seri Phantom seperti ini karena fiturnya dan juga keunggulannya, makanya dia memilih atau dia sering banget pakai seri Phantom. Buat kamu yang pengen kayak De Bruyne, pengen main seperti dia, kamu bisa langsung pakai sepatu seri seperti ini sob. Dan buat kalian yang nggak pengen kehabisan, kamu bisa langsung order di marketplace kita, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya juga bisa langsung ke admin WA kita. Dan buat kalian yang ada di sekitar Jogja atau di daerah yang dekat-dekat sama Jogja, kamu bisa langsung mampir ke toko kita di offline store kita di Jalan Avandi nomor 29. Dan kalau kalian masih bingung, bisa langsung ke Google Maps aja Sporty ID, nanti kamu bisa langsung diarahin ke offline store kita. Oke sob, jangan lupa untuk terus ikuti video kita di channel Sporty ID dengan cara subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi-informasi tentang dunia sepatu bola dan juga futsal dan info-info menarik lainnya. Oke sob, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.